Moskovia bakal coba untuk dihajar. Alphamis tidak bisa berkutik karena Inferno juga udah dikeluarkan oleh Don. Tapi sisi lain, lihat bagaimana Jason terkena impact dari Syndrome. Favian coba untuk hadir di Retribution. Jasonnya Heavy Speed bakal dikejar ke arah tembok dan akhirnya Jason tumbang di arah top lane. Dari Aran tidak bisa berkutik dan Aran menjadi korban. Drew-nya kali ini bakal kesulitan tapi dia masih ada satu flicker untuk mundur ke arah belakang. Favian menjadi target operasi dari Don itu sendiri tapi Don dengan objektif yang ada membuat Super Minion akan hadir. Final Slash masih ada satu time zone yang dikeluarkan tapi Drew di area belakang bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Don. Apalagi Don kali ini dengan satu vengeance-nya. Aran di depan mencoba untuk memberikan waktunya, memberikan badan, memberikan segalanya tapi hasilnya tidak ada. So, ini dia game kedua kita. RRQ Sena berhadapan dengan Aura Blaze. Di mana RRQ Sena sangat kuat di game yang pertama. Apakah di game kedua tren positif mereka masih berlanjut atau riset yang singkat menghasilkan hasil yang maksimal bagi Aura Blaze. Ini dia game kedua untuk kalian semua. Ini dia game kedua. Masih dipandu dengan kami berdua dan lihat ini dia yang aku maksudkan Don. Akan menuju kepada Aran dan hampir menjadi solo kill. Bahkan keluar flicker dan tidak dapat gerobak. Wah. Freeze lane bang. Don gak bang? Don. Dan ini membuat Don ya. Iya. Lebih berkuasa di area top lane. Tapi untuk satu objektif netral dari Little Wanderer masih bisa diamankan oleh Favian. Karena dari Jason sendiri dia nggak mau terpancing dari segi retributionnya. Dia bakal coba untuk memberikan pressure tapi dia dapat bottom lane. Altamis reverse time dan dijemput dengan hangat oleh Pranata. Tapi sayang sekali Altamisnya masih bisa mundur ke arah belakang. Bahkan Drew juga sudah mulai hadir memberikan presence-nya. Belum ada The Way of Dragon, belum level 4. Tapi lagi dan lagi Don akan memberikan tekanan yang bertubi-tubi terhadap Aran. Ini membuat dari Aran yang tadi harus mengeluarkan flicker dan harus pulang. Bakal kehilangan SP yang cukup besar. Nah, lihat aja perbedaannya udah kelihatan, satu level. Iya bener-bener yang ditarget adalah hero-nya. Don gak peduli mau ada banyak minion juga dia bakal targeting ke arah Aran terus. Dan sudah hadir Jason bahkan langsung ada Phantom Execution. Tonros dipaksa lagi untuk Aran mundur ke arah belakang. Biar benar-benar gak dapetin level 4 dan gak bisa setup ke arah Turtle. Yes, dan bahkan Arannya benar-benar dipojokin. Menunggu sampai Syndrome datang ke arah top lane. Tapi dengan waktu yang bersamaan. Ini Syndrome kalau bisa gak nge-clear sih. Arannya gak level 4 dong kalau kayak gitu. Iya makanya. Bahaya banget. Sementara Syndrome level 3 aja udah cukup untuk join team fight sebenarnya. Makanya. Free Turtle. Free Turtle harusnya untuk RRQ Sena. Apa ada gangguan tanpa ada hambatan. Faviannya juga berada jauh di arah orange buff. Dia lebih memilih untuk melakukan hal yang lain dan Deja Vu. Kali ini Jason bakal coba untuk ngamanin ke arah purple buff milik dari Favian dan didapatkan. Iya, untungnya Favian udah crossing duluan ya ke arah jungle dari RRQ Sena. Dia mendapatkan purple buff sepadan, jadi nggak ketinggalan level untuk saat ini. Ya. Dan Favian level 6, jadi lumayan keep up sebenarnya walaupun kehilangan turtle, tapi dia tidak kehilangan buff-buff yang dia butuhkan. Yes, dan bahkan bisa dibilang kekuatan retribusi ini pasti dipegang oleh Favian. Jet Kundo, Way of Dragon nggak mau dikeluarkan karena di cancel begitu saja dengan adanya satu time journey. Drew terkena impact. Dan satu reward manipulation dan basic attack dari Pranata masuk ke dalam tubuh Drew dan Drew-nya tumbang di arah bottom lane. Dan Pranata bagus banget barusan. Dia udah tahu bahwa ada satu ops yang tadi keluar ya kan. Dan dia nggak langsung basic attack ke arah minion. Jadi stucknya bakal connect ke arah Chow dan Don. Akhirnya kali ini bisa di pick off karena Faviannya juga udah hadir di arah top lane. Oke, ini perbedaan yang lumayan signifikan banget di game kedua. Aura Blaze bisa melakukan satu mirroring yang tepat. Dan platingan tapi untuk Pranata berhasil didapatkan. The Way of Dragon ke arah Violence. Violence-nya mencoba untuk mundur. Masih ada di first time supaya dari Altamis yang gak bisa terlalu gegabah maju ke arah depan. So, masih aman untuk Violence itu sendiri. Dan ini dia, Violence dengan digi damage yang tadi sempat aku mention sebelumnya. Bahwa dengan Impure Rage dia ingin memberikan efek ledakan yang begitu konsisten. Dengan damage yang begitu tinggi juga. Dan Favian udah mulai hadir bahkan mengadu kontes retribution dengan satu jungler Jason. Yang kali ini sepertinya lagi pegang winning conditionnya. Yap, beda experience ya. Udah mulai dikejar oleh Jason itu sendiri. Dan setidaknya di game kedua ini Favian berani untuk bermain lebih agresif. Karena dengan Akai memang harus bermain seperti itu juga. Harus. Wajib hukum ya. Tapi di area top lane, Aran selalu menjadi bulan-bulanan dari Don.
memang butuh sosok Favian ikut join the fight supaya Donnya bisa tumbang. Tapi kalau misalnya Favian join fight sekarang, turtle-nya akan terlepas begitu saja. Dan yes, aku rasa Favian gak akan mengincar karena turtle dan diberikan untuk kali kedua. Iya, dan kalau kita lihat dari Jason yang sudah mengamankan 2 turtle, otomatis dari XP dan goldnya akan sedikit kebantu nih bagaimana sharing XP dan goldnya terjadi. Di bawah pun lihat bagaimana babysitnya yang benar-benar maksimal dan Jason nge-buying time selama mungkin agar nantinya teman-teman dari tim RRQ Sena hadir di dalam setup mid lane. Mereka mau coba untuk tumbangin lagi tower mid lane. Itu sakit banget tadi dari Syndrome ya. Hampir membuat dari Okta dan juga Violence tumbang. Tapi Pranata yang berada di garis depan sana langsung memberikan pressure-nya. Nah, Speedy Light Wheel yang dia punya. Ini ada top lane. Wah, ini ngeri nih. Lihat bagian Moskovi bakal coba untuk dihajar. Alphamis tidak bisa berkutik karena Inferno juga udah dikeluarkan oleh Don. Tapi si lain, lihat bagaimana Jason terkena impact dari Syndrome. Favian coba untuk hadir di Retribution. Jasonnya heavy speed. Bakal dikejar karena tembok dan akhirnya Jason tumbang di arah top lane. Ya, kombonya berjalan banget. Temponya jalan tapi pelan banget dari Aura Blaze. Namun mereka setidaknya mengimbangi dari segi point kill. Dan memang yang paling jadi PR adalah Pranatanya itu sendiri. Pranata bakal coba untuk kasih pressure di area gold lane. Dan sekalipun nanti akan show dari Altamis, lihat dia nggak dikasih farming. Dikit aja, ya kan ada minion berjalan, langsung ada pergerakan daripada Pranata itu sendiri. Dan Way of Dragon dari Drew sepertinya terlalu jauh daripada kerumunan Aura Blaze. Yes, dan tambah lagi dengan adanya satu reward manipulation. Donnya mencoba untuk membuat dari Aran tidak bisa berkutik. Dan Aran menjadi korban. Drew-nya kali ini bakal kesulitan, tapi dia masih ada satu flicker untuk mundur ke arah belakang. Favian menjadi target operasi dari Don itu sendiri, tapi Don menahan untuk tidak maju terlalu dalam. Membuat dari Favian sekarang masih cukup bisa bertahan, tapi yang nggak bertahan mungkin orange buff yang bakal dicuri oleh Jason. Perbedaan level juga udah mulai kelihatan, satu level kali ini, dan Favian harus mundur. Karena damage dari Don ataupun dari Okta atau bahkan dari Pranata itu udah cukup menyakitkan untuk dirinya. Wah, mid lane bakal dipaksa tapi ada turtle juga. Ada 2 opsi yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Sena, tapi mereka memilih dua-duanya. Gak cuma satu. Pranata dapetin turret, turtle didapetin sama Jason. Wah, bener-bener dapet dua-duanya. Asli. Mereka punya 2 opsi, ya ambil dua-duanya. Kalau bisa enggak? Kenapa enggak? Iya, makanya. Maksudnya kan 2 ayam dari KFC. Betul. Luar biasa emang. Aduh, buka masih lama lagi. Iya, harusnya saya ngomong gitu saya. Oh iya, Bapak ya ngomong. Buka masih lama ya Pak ya? Iya, masih lama. Apa-apa Pak, nikmatin. Itulah indahnya Pak. Indahnya kesabaran. Iya, indahnya kesabaran dan untuk menggapai kemenangan. Betul. Wis. Luar biasa. Itulah seninya berpuasa ya teman-teman semua ya. Back to the game. Berkahnya ya teman-teman yang dicari ya. Betul. Mid lane akan jadi target. Wow, Pranata udah enak banget tuh kasih damage ke arah turretnya. Tapi Favian ketinggalan di arah belakang. Bakal jadi bulan-bulanan warga dari RRQ Sena. Drew masih bisa melakukan Sunpo untuk mundur. Favian masih mencari untuk bisa leveling. Dan ini 5 member dari RRQ Sena selalu bareng-bareng. Selalu berbondong-bondong mengincar siapapun yang bisa dihajar. Mungkin targetnya menarik ke arah Aran yang udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Ya, stratnya emang begitu sih. Mereka bawa Digi sama Eve, jadi udah pasti bakal main 1-3-1. Karinya bakal farming sendirian, last hit bahkan bisa dibilang. Dan sekarang Valencia akan membukakan map dengan auto alarm bomb. Karena emang satu skill inilah yang nanti akan memberikan damage perlahan-lahan agar tidak ada yang bisa melakukan setup terhadap Pranata. Mid lane juga bakal bisa dimakan secepat mungkin. Dan Jason makin lebih jauh levelnya karena orange buff. Bakal dia makan-makanin terus-terusan. It's a chain. Oh, Kali ini Syndrome? Reverse dive dan diselesaikan dengan domestic yang baik di tengah-tengah reward manipulation. Drew kali ini mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tapi lihat bagaimana Speedy Light Wheel dari Pranata. Mencoba untuk memberikan damage yang maksimal terhadap anak-anak Aura Blaze. Aku lihat dari atas tadi, sebelum ada teamfight barusan terjadi yang menjadi korban Syndrome, Drew, Favian dan juga Altamis di arah top lane ini agak cukup ragu untuk pulang. Tapi Favian kali ini heavy spin, coba untuk di pop up, kejar kalah Jasonnya. Wah. Tapi gak kejepit. Sayang 1000 sayang dan Jasonnya masih survive. Iya, ini benar-benar sayang 1000 sayang sesuai apa yang Gio bilang. Dan bahkan tower di arah top lane pun bisa diambil. Tapi dengan mengambil tower di arah top lane ini membukakan Magic Sentry bagi kubu Aura Blaze. Mereka mencobakah untuk melakukan sebuah engage terhadap Lord? Tapi menurutku kayaknya enggak sih. Lihat Kari, power dari ultimate dan basic attack-nya dia sebegitu cepatnya untuk menumbangkan Lord yang terhormat di menit yang ke-9. Buset, ini poin killnya nggak terlalu banyak, nggak kayak game pertama, tapi permainan objektif yang signifikan yang bisa dihasilkan.
Hampir Hampir. aja dicolong orange buff dengan ada Spear of Destruction. Tapi dari segi itemnya Profesor. Iya, udah jadi golden staff juga yang dimana Pranata akan langsung dengan cepat melumpuhkan bagian depan daripada Aura Blaze. Untuk merespon hal tersebut, sebenarnya Akai dari Favian udah selesai juga dengan Guardian Helmet. Namun itu malah memicu juga untuk Demon Hunter Sword-nya aktif. Dan Okta, dia sudah selesai dengan Exotic Veil. Dia bakal menuju ke arah Glowing One karena ini dia nggak begitu banyak farmingannya. Bahkan secara gold aja dia kalah sama Syndrome. Tapi emang yang dia cari adalah efeknya. Yeah. Yang penting ada efek burn sama ada efek slow-nya. Itu udah cukup banget agar nantinya Kari bisa memberikan damage secara bebas. Jason kejepit begitu aja dan lihat gak bisa berkutik sama sekali dengan ada heavy spin. Spear of Mystery, Jasonnya tumbang. Tapi Lord sudah berjalan di arah bottom lane. Lihat bagaimana Pranata memberikan pressure yang luar biasa terhadap Turret di arah mid lane. Ini membuat dari RRQ, oke kehilangan Jason. Tapi setidaknya kita balas dengan objektif yang ada membuat Super Minion akan hadir. Final Slash, masih ada satu time zone yang dikeluarkan. Tapi Drew di area belakang bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Dawn. Apalagi Dawn kali dengan satu Vengeance-nya berhasil memupuk dari Aura Blaze atas ketumbangan dari Drew-nya. Asli ini gamenya tamus banget sih. Kayak terlalu banyak damage nanggung dari Aura Blaze yang mungkin bisa ngasih burst adalah Syndrome. Tapi Syndrome dari tadi dia sedikit aja muncul di depan Dawn. Udah pasti Dawn-nya bakal langsung buka Inferno. Jadi ada penambah darah dan barusan kita lihat kan Dawn-nya sekarat. Karena udah gak ada Vengeance, gak ada Inferno. Itu satu-satunya celah yang bisa dibuka cuma dari Syndrome. Cuma dari tadi Syndrome-nya gak dapetin momentum untuk melakukan hal tersebut. Sehingga enhance sight-nya tidak begitu on point kepada Dawn. Dan kalau kita melihat dari bagaimana skenario permainan comeback-nya Aura Blaze. Ini hanya mengandalkan blunder daripada RRQ dan itu sangat sulit. Karena RRQ untuk sekarang mereka punya time journey yang aktif, Violence punya damage juga. Jadi Syndrome sedikit aja dia kelihatan mengeluarkan sword ya atau ngedash, pasti bakal di all in. Sama reverse time dan reward manipulation. Kayak tadi pas di mid lane. Iya, setuju aku. Nih sebenarnya butuh Favian dan Drew untuk bisa ngejar ke arah Okta ataupun ke arah Pranata. Dan berharap nantinya kalau misalnya heavy spinnya connect kayak tadi terhadap Jason. Mungkin itu yang bisa dilakukan sama teman-teman Aura Blaze. Yang seperti kata Profesor juga. Butuh blunder yang dilakukan oleh RRQ Sena. Tapi itu nggak mudah. Dan ya, apalagi di 20 detik lagi kita bakal ngeliat Lord akan muncul. Teman-teman dari Aura Blaze semuanya ada di pekarangan rumahnya. Berada di area pertahanan terakhir. Wah benar-benar dikurung ya. Kecuali dari Syndrome. Iya Syndrome mungkin mencoba untuk melakukan backstep. Tapi masalahnya tower di midnya ini belum hancur. Susah. Jadi nggak bakal bisa ngelakuin backstep atau bahkan flanking yang begitu jauh dari kubu Aura Blaze. Yap. Kali ini Lordnya bakal coba untuk diamankan oleh Jason Pranata. Tapi berbondong-bondong teman-teman dari Aura Blaze. Bakal coba untuk maju, bakal coba untuk memberikan counter serangan terhadap RRQ Sena. Tapi Lihat Drew bonyok. Widih. Drew baru kena alarm bom aja udah 3,5 HP dan Lordnya berhasil diamankan. Aran di depan terkena satu reverse time tapi bahkan satu Aran di depan bakal langsung ditumbangkan dengan Tone Rose begitu saja. Arannya hilang teman-teman dari RRQ Sena. Ngelihat bagaimana potensi Syndrome di area mid lane. Bakal coba untuk pulang. Dawn bakal siap untuk menjemput dan Syndrome masih bisa mundur ke area belakang. Sandwich bakal coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Sena. Jason dengan Phantom Execution mengejar karena Syndrome itu sendiri. Dan Syndrome mau kemana? Tiba-tiba ada Drew langsung mengusir Okta di bagian belakang. Reward manipulation di saat yang tepat membuat dari Syndrome yang hilang. Drew mengeluarkan flicker hanya untuk mundur saja. Langsung jet kundo tapi Pranata hadir. Berlari. Drew-nya mau kemana dan akhirnya dihilangkan. Dua member dari Aura Blaze pun tidak bisa bernafas lega lagi. Di sisi lain masih ada yang menyelamatkan yaitu Violet sehingga Favian gak bisa melakukan heavy spin dengan sangat baik. Aran di depan mencoba untuk memberikan waktunya, memberikan badan, memberikan segalanya tapi hasilnya tidak ada karena dia harus hilang bersama dengan Altamis juga. Tersisa Favian dan ter-wipe out. RRQ Sena akan mengamankan game yang kedua. 2-0 tanpa balas menang telak dari RRQ Sena.